心回望。弱冠。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 224. Yang mana pada Perfect World episode 224 ini menceritakan Shihao yang akan dipandang sebelah mata oleh orang-orang dari domain asing. Namun saat itulah Shihao akan melakukan sesuatu yang membuat mereka terkejut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Shihao bertanya kepada Raja Binatang Void konspirasi apa yang ada di dunia miliknya dan siapa sebenarnya sang abadi itu. Akan tetapi Raja Binatang Void memilih mati daripada harus membocorkan semua itu. Mendengar itu pun Shihao langsung menggunakan ranting wilau untuk mengikat Raja Binatang ini. Dan Shihao pun langsung berusaha menggunakan teknik pelacak jiwa untuk mencari tahu sendiri. Akan tetapi Raja Binatang Void ini mengatakan jika jiwa primordial klannya memiliki pembatas, yang mana jika melacak jiwa secara paksa maka pasti akan meledak. Dan Shihao pun tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun. Akan tetapi Shihao pun langsung mengeluarkan tungku emasnya untuk menghancurkan pelindung Raja Binatang Void ini. Dan Shihao juga mengeluarkan pedang abadinya untuk menebas Raja Binatang tersebut. Karena bagi Shihao, jika dirinya tidak bisa melacak jiwa, maka Shihao akan merebus daging Raja Binatang Void ini. Terlihat Shihao langsung memasukkan beberapa potongan daging Raja Binatang Void ini ke dalam tungku emasnya. Melihat itu pun, Raja Binatang Void menganggap Shihao serangga hina. Namun dengan cepat, Shihao langsung menebas kepala Raja Binatang Void tersebut. Akan tetapi saat Shihao akan memeriksa jiwa Raja Binatang ini, muncul jimat pelindung domain asing yang adalah hadiah dari sang abadi. Dan melihat pembatas domain asing yang muncul dari binatang ini, Shihao baru tahu jika orang dari domain asing memang masih punya rencana lanjutan. Di sini Shihao pun langsung berusaha menghancurkan itu menggunakan pedang abadinya. Namun tak lama setelah itu, Raja Binatang Void ini bangkit lagi dengan ranah nirwana. Terlihat Raja Binatang Void ini berterima kasih kepada Shihao karena berkat Shihao dirinya mendapatkan kesempatan untuk mendobrak Dao Agung. Namun meskipun Raja Binatang Void ini sudah berada di nirwana, tapi bagi Shihao dia tetap saja anjing pecundang. Terlihat Raja Binatang Void ini berubah menjadi dua buah untayan saat Shihao menyerangnya. Dan kemudian dia pun mampu menahan pedang Shihao. Dan bagi Raja Binatang Void ini, makhluk hina dunia ini tak mungkin tahu kekuatan sejati Dao Ruang. Kemudian terlihat Raja Binatang Void ini kembali menjadi untayan yang banyak dan mulai menahan pergerakan Shihao. Yang mana Shihao kini tertahan di teknik belenggu kekosongan. Raja Binatang Void ini pun memberitahu jika belenggu kekosongan adalah perwujudan hukum ilahi ruang, yang mana tak ada satupun orang yang bisa merusaknya di dunia ini. Dan dia ingin Shihao melihat proses nirwana dan kelahiran Raja Binatang ini kembali serta memasuki kejayaan ranah Dao kekosongan. Sementara di dunia harta roh medan perang lainnya, Modao tak menyangka jika Raja Binatang Void benar-benar dapat kesempatan nirwana. Dan dia pun berniat akan menyelesaikan perang suci melawan 9 langit 10 bumi ini agar meraih kemenangan untuk Tuan Abadi. Sementara Raja Binatang Void yakin jika makhluk hina seperti Shihao pada akhirnya akan menjadi debu. Akan tetapi Shihao langsung mengeluarkan transformasi pembalikan yin yang dari teknik kunpengnya. Namun Shihao menariknya lagi karena dia sadar jika transformasi pembalikan yin yang belum cukup matang. Akan tetapi saat Shihao dikurung dalam ruang pembatas, pikirannya malah semakin jernih. Dan Shihao sadar jika berbagai kesulitan masa lalu seperti sangkar ini, yang mana sekarang saat Shihao menoleh ke masa lalu bagaikan perahu ringan melewati ribuan gunung. Dan melihat Raja Binatang Void ini bisa mengunci ruang, maka Shihao berpikir jika jangan-jangan dia bisa mengunci waktu yang tak pernah berhenti juga. Terlihat di sini pun tulang tertinggi Shihao muncul kembali. Dan Shihao sadar jika fondasi Dao Agung Raja Binatang Void adalah hukum ilahi ruang, sedangkan fondasi Shihao adalah tulang tertinggi. Terlihat Shihao mengeluarkan teknik aliran waktu dari teknik reinkarnasi yang naik level.
Dan menggunakan itu pun, Si Hao mampu lepas dari teknik Raja Binatang Void tersebut. Melihat itu, Raja Binatang Void ini terkejut bagaimana Si Hao bisa menggerakkan hukum ilahi waktu. Dan Si Hao menjawab, jika Raja Binatang Void ini sudah memenjarakan tubuh Si Hao dengan hukum ilahi ruang, maka dari itu Si Hao menggunakan hukum ilahi waktu untuk memutus sebab akibat Raja Binatang Void ini. Terlihat Raja Binatang Void ini terkena efek penuaan setelah terkena serangan teknik reinkarnasi milik Si Hao. Akan tetapi Raja Binatang Void ini yakin, asalkan dirinya bisa melewati nirwana, maka leluhurnya pasti akan mewariskan teknik rahasia tak terhitung. Dan pasti ada teknik surgawi lain untuk membunuh Si Hao ini. Kemudian Si Hao pun langsung menebas Raja Binatang Void ini setelah mengeluarkan bunga daunnya. Dan Si Hao sangat marah karena yang binatang ini telan adalah arwah penjaga Ancient Immortal dan yang mereka putuskan adalah warisan sepanjang masa. Yang mana bagi Si Hao, hari ini hutang darah harus dibayar darah. Kemudian Si Hao pun mengaktifkan bunga dao agung buah masa lalu yang bisa membalikkan sebab akibat masa lalu. Merasakan teknik Si Hao ini, Raja Binatang Void itu terkejut karena Si Hao bisa mempunyai buah dao seperti ini. Dan dia teringat tuannya pernah melihat seseorang di masa lampau dan membawa buah dao agung untuk mengalahkan semua abadi. Yang mana ternyata orang itu adalah Si Hao. Terlihat Raja Binatang Void ini pun termakan oleh hukum daunnya sendiri akibat teknik pembalikan dari Si Hao tersebut. Yang mana pada akhirnya Raja Binatang Void ini pun musnah. Terlihat Si Hao sangat lega karena nirwana binatang Void bisa digagalkan. Setelah itu pun muncul jiwa para pahlawan Ancient Immortal yang ditelan oleh binatang tadi. Di sini pun Si Hao mencoba bertanya pada mereka tentang kebenaran domain asing dan siapa sebenarnya sang abadi itu. Akan tetapi mereka pun menghilang begitu saja. Terlihat Si Hao sedikit kecewa karena petunjuknya putus. Namun untungnya masih ada satu kaki dari Raja Binatang tadi yang cukup untuk satu kali makan Si Hao. Kemudian setelah itu, Si Hao menuju ke tempat para jenius dua dunia berkumpul. Yang mana domain asing menyembunyikan binatang Void pasti masih ada konspirasi lain. Dan jika mereka terus bergerak terpisah, takut akan jadi korbannya. Maka dari itu, mereka semua dikumpulkan di sini untuk duel 1 lawan 1 para jenius. Terlihat Wang Xi lega melihat Si Hao yang selamat. Dan dia bertanya, apakah Si Hao melihat nirwana binatang Void tadi? Si Hao pun menjawab, jika dia melihat itu, namun binatang itu sudah Si Hao cincang. Mendengar itu, para murid dari domain asing menertawakannya dan tak percaya karena Raja Binatang Void itu adalah makhluk tingkat tertinggi dengan 3 energi abadi. Yang mana saat nanti dia kembali dari proses nirwana, maka Si Hao inilah yang pertama akan dirobek oleh binatang itu. Setelah itu terlihat Xuan Kun yang terlempar karena pertarungan. Dan di sini muncul bilah cincin merah, yaitu perwujudan lipan merah yang coba sedang ditahan oleh Xuan Kun ini. Dan ternyata senjata parusan milik Modao di ranah Heavenly Deity, sang jenius dari domain asing. Dan Modao ini bersama saudara perempuannya yang bernama Musian dikenal dengan sebutan 2 pahlawan dari domain asing. Dan bahkan di usia 20-an tahun dia sudah mencapai ranah 3 bunga, yang mana kemudian dia diajari teknik rahasia oleh sang abadi untuk mengalahkan semua jenius. Dan kemudian semua orang menyebutnya mitos tak terkalahkan. Terlihat Modao ini menang telak saat bertarung melawan Xuan Kun tadi. Dan orang-orang dari domain asing senang dengan kehebatan Modao ini, bahkan sudah ada yang merekam semua gerakan Modao tersebut. Dan ternyata Modao ini sudah mengalahkan orang ke-18 dari 9 langit 10 bumi. Yang mana sebentar lagi Modao akan melampaui rekor Raja Binatang Void. Namun Si Hao bertanya, apakah Modao mau mencoba binatang Void rebus karena Si Hao masih mempunyai sisa dagingnya. Terlihat Modao sedikit marah karena dia adalah orang yang paling benci dengan orang yang bicara sembarangan. Dan Modao yakin kekuatan Raja Binatang Void itu tidak mungkin bisa digoyahkan oleh Si Hao yang hanya berada di ranah pengorbanan suci belaka. Namun Si Hao menjawab mau percaya atau tidak itu terserah Modao saja. Menyadari jika Modao ini sangat sombong, Si Hao pun berniat menjahili Modao ini saja. Dan sekalian Si Hao akan menyelidiki kekuatan domain asing. Si Hao pun berkata jika mereka menganggap binatang itu harta, namun bagi Si Hao dia hanyalah binatang buas. Mendengar itu, orang-orang dari domain asing meminta Modao untuk membunuh Si Hao ini. Dengan cepat Wang Xi mengeluarkan kekuatan untuk melindungi Si Hao melihat Modao berusaha menyerang Si Hao. Dan Wang Xi berkata jika Si Hao hanya mempunyai 2 energi abadi, yang mana jika Modao bertindak seperti ini, apakah dia tidak takut ditertawakan karena menindas yang lemah. Di sini pun Natuo dari domain asing di ranah Heavenly Deity dengan 2 energi abadi berniat dia saja yang akan membunuh Si Hao. Akan tetapi dengan cepat Si Hao mampu mengalahkan Natuo hanya menggunakan 1 tendangannya saja.
Dan hal itu pun membuat semua murid dari domain asing terkejut. Xiao pun hanya berkata, jika tidak cari mati, maka tidak akan mati. Di sini pun Tianmu menyadari, Xiao ini adalah kultivator tubuh. Yang mana Tianmu melihat jika tubuh Xiao berkilau seperti giok dan samar-samar bercahaya harta. Dan di bawah ranah Heavenly Deity, jika membicarakan tentang tubuh, mungkin Xiao inilah orang yang paling kuat. Mendengar itu pun Yao Yui merasa jika pantas Wangzi begitu menghargai Xiao ini. Karena kultivator tubuh mempunyai fisik yang sangat kokoh. Dan meskipun terlihat seperti pemuda yang lemah lembut, tapi sebenarnya sangat kuat. Namun Wangzi berkata, jika Yao Yui menginginkannya maka ambil saja. Akan tetapi Yao Yui terus ngomporin dengan berkata, jika Xiao ini begitu halus, tapi sebenarnya kultivator tubuh yang kuat dan sangat jarang ditemui. Sementara para murid dari domain asing baru sadar, pantas serangan Xiao begitu ganas. Karena ternyata tubuh fisiknya sudah ditempa sampai tingkatan ini. Xiao pun merasa aneh mendengar sebutan kultivator tubuh ini. Kemudian Xiao meminta Modao maju karena Xiao akan menaikkan kekuatan fisik Modao ini. Mendengar itu, para murid dari domain asing marah karena Xiao sudah menghina Modao seperti ini. Kemudian Natuwu bangun lagi dan meminta Modao untuk membalaskan dendamnya. Kemudian Modao pun langsung mengeluarkan transformasi api penyucian, yaitu domain 3 bunga milik Modao ini. Dan dia pun langsung menyerangkan itu ke arah Xiao. Melihat itu pun, Wangzi merasa Modao tak tahu malu. Dan Wangzi menganggap jika julukan mitos tak terkalahkan dari Modao ini ternyata didapat dengan cara seperti ini. Dan Yao Yui pun menantang, jika Modao berani, maka dia hanya boleh menggunakan 2 energi abadi saja untuk bertarung melawan Xiao ini. Mendengar itu Tianmu tak terima karena bertempur dengan kultivator tubuh tapi harus mengekang diri sendiri, maka itu adalah ketidakadilan. Akan tetapi Modao menerima tantangan Yao Yui itu karena baginya 2 energi abadi saja sudah cukup untuk melawan Xiao. Dan Modao ingin membuat mereka melihat apa itu aliran dao abadi yang sesungguhnya dan karisma seorang jenius. Terlihat Modao langsung mengeluarkan lipan merah, yaitu hewan peliharaan Modao ini. Melihat serangga itu, Xiao pun merasa sangat familiar. Namun Modao meminta Xiao tenang saja karena dirinya berbeda dengan orang-orang iblis jahat. Dan mengingat jalan kultivasi Xiao tidak mudah, maka Modao akan membiarkan Xiao hidup asal mau mengabdi padanya. Di sini pun Xiao memanggil Modao ini dengan sebutan wajah cantik dan mengajaknya taruhan. Terlihat Modao emosi dipanggil dengan sebutan wajah cantik itu. Dan dia pun yakin jika dalam 10 serangan dirinya pasti akan menaklukkan Xiao. Di sini pun Xiao memberi taruhan siapapun yang kalah maka akan menjadi budak seumur hidup yang menang. Dan di sini pun Modao langsung mengeluarkan kekuatan api astral, yaitu teknik harta elemen. Dan Modao pun menerima tantangan Xiao ini. Xiao pun sedikit kecewa karena dirinya masih harus menyembunyikan identitas dan tidak bisa pakai teknik harta. Terlihat Xiao pun mengeluarkan teknik pil pengusir burung yang dibuat oleh Xiao sendiri. Melihat itu pun Modao merasa Xiao pengecut. Namun Xiao hanya berkata, jika senjata tidak ada di tangan namun ada di hati, serta memotong pikiran orang tanpa jejak. Di sini pun Modao yang marah langsung mengeluarkan teknik 5 elemen yang dikumpulkan menjadi dunia kecil. Dan kemudian Modao menggunakan itu untuk menelan Xiao ke dalamnya. Yao Yui pun yang melihat itu sadar jika hukum 5 elemen digunakan semengerikan ini maka bisa langsung mengurai tubuh musuh. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menahan teknik itu. Dan para murid dari domain asing pun sangat ingin Modao menghabisi Xiao yang sombong ini. Menyadari tidak ada orang lain yang melihat dari luar, Xiao pun mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan Xiao pun mulai menyerang Modao ini. Sementara di luar, murid dari domain asing yang melihat retakan kekosongan hanya dengan 1 pukulan milik Xiao, mengakui jika kultivator tubuh dunia ini ternyata begitu mengerikan. Sementara di dalam Xiao berkata, jika teknik domain asing ternyata biasa-biasa saja. Di sini pun Modao mengaku jika yang tadi dia gunakan adalah teknik yang dia rampas dari dunia Xiao, yang mana tentu saja itu sangatlah lemah. Dan Modao pun akan memperlihatkan pada Xiao warisan asli dari klannya. Di sini pun terlihat jika Modao memanggil kekuatan malamnya. Dan orang-orang pun tahu jika ini adalah warisan rahasia keluargamu, yaitu teknik langit 9 pengendali. Yang mana itu bisa menggerakkan 9 jenis teknik rahasia sekaligus dan kekuatannya tak tertandingi. Namun di sini Xiao tahu jika yang dikeluarkan Modao adalah benih abadi. Namun itu sedikit berbeda dari yang Xiao lihat saat di Ancient Immortal. Saat Xiao mengeluarkan teknik petirnya, dia pun menyadari jika teknik surgawi Modao ini aneh. Karena itu bahkan bisa mengganggu kekuatan dalam tubuh Xiao. Di sini pun Modao berniat membuat mereka semua melihat teknik abadi tingkat tinggi yang sesungguhnya. Di sini pun Xiao awalnya ingin lebih memahami domain asing. Namun sekarang Xiao tidak perlu berbelas kasihan lagi.
Kemudian Mo Dao pun mengeluarkan teknik surgawi 9 pengendali, yang mana sebenarnya ini adalah teknik warisan kuno dari 9 langit 10 bumi. Dan Mo Dao pun berniat menggunakan lipan dewa 9 langit untuk menyerang Si Hao ini. Akan tetapi tanpa banyak bicara, Si Hao langsung menghantam Mo Dao ini. Di sini pun Mo Dao terkejut karena teknik hartanya tidak mempan. Dan dia bingung kenapa Si Hao mempunyai teknik warisan rahasia kerajaan Mo Dao, yaitu teknik penghancur segala hukum. Terlihat Si Hao pun terus menekan Mo Dao ini. Dan kemudian Si Hao menangkap Mo Dao sambil bertanya apakah si wajah cantik ini sudah siap menjadi pelayan Si Hao. Melihat itu pun, orang-orang dari domain asing langsung mengepung Si Hao agar Si Hao melepaskan Mo Dao ini. Namun Si Hao langsung membawa Mo Dao pergi, dan Si Hao meminta mereka datang sendiri jika mereka mampu membawa Mo Dao pergi dari tangan Si Hao. Dan pada Perfect World episode 225, terlihat Si Hao akan berhasil membuat Mo Dao menjadi pelayannya. Akan tetapi Tianmu dan yang lainnya tak terima dan akan menyerang Si Hao. Yang mana pada akhirnya Si Hao akan menggunakan avatar Dewi Wilau untuk melawan mereka. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 224 ini. Ternyata saat Si Hao diremehkan, saat itu juga ya Si Hao mengambil kesempatan untuk memperlihatkan kekuatan aslinya. Dan bagaimana pertarungan lanjutan Si Hao menghadapi para jenius dari domain asing ini, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 225. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.